Jadi perjuangan 2-3 bulan dari Bunda Sarwenda itu dianggap sebagai proses kehamilannya Bunda Sarwenda untuk melahirkan Bertrand. Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya, yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketok palu pada tanggal 24 September, yang mana secara resmi Koben dan juga Bunsar resmi untuk bercerai. Dan sampai dengan saat ini yang kita tunggu-tunggu adalah klarifikasi atau press conference dari Ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda, biar beberapa hal yang selama ini menjadi tuduhan dari netizen tidak merembet kemana-mana. Dan yang Mimin harapkan di sini adanya pembelaan dari Ayah Ruben Onsu kepada Bunsar. Kenapa kita masih setia untuk menunggu gitu ya? Karena ada janji dari masing-masing kuasa hukum bahwa setelah adanya keputusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik dari pihak Ayah Ruben Onsu maupun dari pihak Bunda Sarwenda akan mengadakan press conference. Bahkan kata mereka, mungkin nanti mereka akan duduk satu meja untuk melakukan press conference. Duduk terpisah pun gak apa-apa, hari yang berbeda pun gak apa-apa, asalkan mereka memberikan klarifikasi, biar kita semua bisa tahu apa penyebabnya, biar kita semua menjadi paham akan situasi yang terjadi sebenarnya. Press conference seharusnya akan diadakan di minggu ini. Hari ini sudah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Kita menunggu di 5 hari ini. Apakah pihak Koben ataupun pihak Bunsar akan melakukan press conference atau menunda lagi ke minggu-minggu berikutnya? Press conference ini sangat penting agar pihak Koben maupun Bunsar bisa meluruskan semua berita-berita yang simpang siur atau negatif yang berhubungan dengan perceraian mereka. Khususnya dalam hal ini, dalam hubungannya dengan Bertrand putra Onsu. Karena ada banyak hal yang masih menjadi pembicaraan dari warganet, terutama penggemar dari Bertrand putra Onsu. Saat ini masih banyak yang bertanya, kan Ruben yang adopsi Bertrand putra Onsu, kenapa Bertrand nggak ikut Ayah Ruben Onsu? Kenapa Bertrand ikut Bunda Sarwenda? Di video-video sebelumnya Mimin sudah pernah membahas hal ini. Alasan kenapa Bertrand memilih untuk tinggal bersama Bunda Sarwenda daripada bersama Ayah Ruben Onsu. Padahal Onyo yang adopsi Ruben, tapi malah ikut Sarwenda. Nah, di sini masih banyak komentar yang persis seperti ini ya. Kemudian di situ ada balasan kesepakatan bersama. Onyo juga sering jalan bersama Ruben. Kemudian ada komentar dari Scorpio, kenapa Onyo nggak ikut Ruben saja? Nah, di situ sudah ada balasan, Onyo nggak ikut Ruben supaya bisa melindungi bundanya dan adik-adiknya. Sama seperti pembahasan yang Mimin pernah bahas soal ini ya. Kenapa Ayah Ruben Onsu meminta Bertrand untuk tinggal bersama bunda dan adik-adiknya? Karena ada pesan yang pernah diucapkan oleh Ayah Ruben Onsu kepada Bertrand sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau terjadi apa-apa gitu ya, tolong jagain bunda dan adik-adikmu. Dan juga kenapa? Karena Bunda Sarwenda ini lebih telaten untuk mengurus anak-anaknya daripada Ayah Ruben Onsu. Dalam hal ini kodrat Bunda Sarwenda sebagai seorang wanita gitu ya, sebagai seorang ibu rumah tangga. Gak ngerti semua ini. Ruben juga yang ngangkat Onyo. Kenapa nggak tinggal sama Ruben? Kemudian ada balasan juga di bawah. Alasannya agar bisa jaga adik-adiknya. Makanya kok Ruben angkat anak cowok agar bisa jagain anak-anaknya. Kenapa Onyo nggak balik ke ortu kandungnya kalau ortu angkatnya bercerai? Setidaknya ikut Ruben yang angkat anak. Kemudian ada komentar lagi, Onyo nggak ikut Ruben ya? Ada komentar lagi, yang angkat Bertrand menjadi anak kan Bang Ruben. Kok jadi sama Sarwenda Bertrandnya? Nggak ikut Ruben saja. Kemudian ada komentar lagi, yang ngangkat Onyo siapa sih? Kok ikutnya malah ke Sarwenda? Kemudian ada komentar lagi, yang pengen adopsi Bertrand padahal Ruben, tapi Bertrand malah ikut sama Sarwenda. Kemudian ada komentar lagi, anaknya ngikut Sarwenda semua. Ini kan sesuai dengan keputusan bersama di luar persidangan, bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan Bunda Sarwenda, tapi Ayah Ruben Onsu mempunyai kewenangan penuh sama seperti sebelumnya gitu ya, kepada Onyo, Thalia, dan juga Tania.
Selain karena alasan yang Mimin sudah pernah bahas sebelumnya, perlu kalian ketahui satu hal, bahwa yang memutuskan untuk mengangkat Bertrand menjadi anak asuh bukan saja ayah Ruben Onsu, tapi juga Bunda Sarwenda. Jadi mereka berdua sepakat untuk mengangkat Bertrand menjadi anak angkat mereka. Di channel YouTube Ibu Etik Nur Wahyuni, di mana ada konten yang dibagikan 4 tahun yang lalu dengan judul Perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh dari Bertrand. Nah, di situ sudah menjelaskan semua bagaimana perjuangan untuk mengangkat Bertrand menjadi anak asuh bukan saja perjuangan dari seorang ayah Ruben Onsu, tapi ada perjuangan juga dari Bunda Sarwenda. Sehingga pada akhirnya mereka resmi mengangkat Bertrand sebagai anak asuh pada tanggal 15 Oktober tahun 2019 dan itu sah secara hukum. Sebelum Bertrand sah menjadi anak asuh mereka, ada perjuangan berat yang dilakukan oleh ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda. Di situ sudah dijelaskan semua. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dan itu berlangsung sekitar 2-3 bulan. Kata ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda, ada tes kejiwaan yang dilakukan tidak hanya oleh ayah Ruben Onsu tapi oleh Bunda Sarwenda. Jadi katanya itu ada 500 soal tes kejiwaan dan itu berbeda-beda. Jadi tes kejiwaan untuk ayah Ruben Onsu ada 500 pertanyaan. Ada tes kejiwaan untuk Bunda Sarwenda ada 500 pertanyaan. Tapi dari 500 pertanyaan ini semuanya itu berbeda, tidak sama. Jadi bisa diartikan ada 1000 pertanyaan untuk ayah Ruben atau Bunda Sarwenda. Ada lagi tahapan berikutnya. Ada tim khusus katanya yang datang survei ke rumah. Nah, di situ mereka tuh kepengen tahu apakah rumah tinggal dari ayah Ruben atau Bunda Sarwenda ini layak bagi Bertrand Putra Onsu, kemudian pendidikannya seperti apa. Apakah Bertrand layak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah dipersiapkan oleh ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda. Bahkan kata Koben sendiri, awalnya itu beliau merasa berat sekali. Kok ini berat sekali ya hanya untuk mengangkat seorang anak asuh. Sangat rumit, sangat sulit karena kata beliau sebelumnya belum pernah dan baru kali ini. Tapi kata beliau ada satu sosok yang menguatkan beliau. Siapa lagi kalau Bunda Sarwenda? Bunsar yang selalu nguatin ayah Ruben Onsu. Ayah, mungkin saya hamil 2 anak saya, maksudnya Cici Talia dan Tania, itu 9 bulan lamanya. Dan sekarang saya menganggap segala proses perjuangan 2-3 bulan untuk Bertrand. Saya menganggap saya lagi hamil anak saya, yaitu Bertrand. Jadi perjuangan 2-3 bulan dari Bunda Sarwenda itu dianggap sebagai proses kehamilannya Bunda Sarwenda untuk melahirkan Bertrand. Itu maksudnya. Jadi dianggap tingkat kesulitan yang dialami oleh Koben dan Bunsar untuk memenuhi persyaratan-persyaratan menjadikan Bertrand sebagai anak asuh dari mereka, itu dianggap sebagai proses kehamilan sampai melahirkan dari Bunda Sarwenda. Nah, disitulah ada perasaan ketenangan, ada kekuatan yang kembali muncul dari ayah Ruben Onsu. Jadi di sini sudah semakin jelas bagi siapapun yang bertanya kenapa Bertrand memilih untuk tinggal bersama Bunda Sarwenda. Karena kesepakatan berdua sebelumnya ya untuk menjadikan Bertrand sebagai anak asuh mereka dan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh mereka di luar persidangan bahwa hak asuh anak itu jatuh ke tangan Bunda Sarwenda, termasuk Bertrand Putra Onsu. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.